warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen risiko di sektor publik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan risiko? Risiko adalah segala potensi yang berkaitan dengan bahaya, kerugian, sesuatu yang tidak mengenakan. Adapun sesuatu yang berdampak positif, menyenangkan, yang berdampak baik, itu adalah kesempatan. Dilihat dari sumber risikonya, risiko itu memiliki dua sumber. Yang pertama yang bersumber dari faktor-faktor eksternal, dan yang kedua yang bersumber dari faktor-faktor internal. Risiko yang datang dari faktor eksternal misalnya cuaca, kemudian ada pihak lain yang terlibat, pihak ketiga, kemudian ada budaya masyarakat, kemudian politik, kemudian keuangan global, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, risiko-risiko yang bersumber dari faktor internal. Misalnya yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia, kemudian anggaran, kemudian peraturan-peraturan, banyaknya peraturan-peraturan, kemudian sistem yang berjalan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, ya, sistem informasi, semua itu adalah faktor-faktor risiko yang datang dari internal. Nah, kedua faktor risiko ini, baik yang datang dari eksternal maupun yang datang dari internal, itulah seluruh sumber risiko yang harus kita perhitungkan dalam melakukan sebuah kegiatan. Risiko itu terjadi bukan hanya pada bisnis, bukan hanya terjadi juga pada sektor publik atau pemerintahan. Risiko itu terjadi pada semua kehidupan. Bahkan ketika kita duduk santai, duduk manis di bawah pohon, menikmati pemandangan, tentu itu juga mengandung berbagai macam risiko, ya. Misalnya risiko ada kejatuhan ranting pohon, mungkin juga kejatuhan oleh kotoran binatang, atau kemungkinan tertabrak oleh orang lain. Jadi dalam kehidupan ini semua mengandung risiko. Jadi dalam kehidupan ini tidak mungkin kita menghilangkan risiko. Yang dapat kita lakukan hanyalah bagaimana mengelola risiko itu agar risiko itu menjadi minimal atau meminimalisir risiko. Potensi risiko itu dihadapi oleh semua orang, semua perusahaan, semua negara. Bahkan perusahaan sekelas Nokia saja mengalami kekalahan. Dan kata-kata dari Stephen Elop, sang CEO, menjadi viral di abad ini, di mana beliau mengatakan, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba kita kalah. Kemudian di dalam negeri juga kita mengetahui bagaimana sebuah perusahaan transportasi yang sangat besar, yang sudah established berdiri sejak lama, kita katakanlah Bluebird, tiba-tiba harus kalah bersaing dengan transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, ya, Uber. Hal itu membuat manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaannya tiba-tiba menjadi tidak berarti apa-apa. Seolah-olah bahwa perusahaan yang besar ini tidak memiliki mitigasi risiko, manajemen risiko yang baik, tidak memiliki sumber daya yang baik, tidak memiliki persiapan yang matang. Bukan itu, tetapi mungkin ada perusahaan lain yang berlari lebih cepat menggunakan teknologi yang tidak digunakan oleh perusahaan ini. Belum lagi mengenai perkembangan e-commerce dan bisnis online shop, itu juga akan bersaingan atau bersinggungan dengan bisnis tradisional dan retail yang selama ini berjalan. Nah, semua perkembangan bisnis dan teknologi ini tentunya juga akan berdampak kepada pemerintah sebagai regulator. Karena masing-masing kegiatan bisnis itu memiliki segmen pasar yang sama, sehingga akan menimbulkan konflik di masyarakat. Dengan demikian, maka eskalasi risiko dalam pelayanan publik ini untuk pemerintah menjadi lebih tinggi. Artinya apa? Artinya pemerintah harus lebih pandai, harus lebih cerdas, harus lebih awal dalam memitigasi dan mengantisipasi risiko-risiko akibat teknologi yang semakin berkembang ini di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita dapat mengelola dan meminimalisir risiko itu? Tentunya kita harus melakukan, yang pertama adalah identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi
yang mungkin menyertai setiap pelaksanaan kegiatan di sektor publik. Setelah kita lakukan identifikasi, kemudian yang kedua kita lakukan analisis. Apakah risiko itu mungkin tidak signifikan, atau kecil, atau sedang, atau kemungkinan juga risikonya besar. Nah, setelah kita analisis, kita juga harus menyediakan opsi-opsi antisipasi bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan jika risiko itu terjadi.